Tasawuf itu adalah satu pengetahuan untuk mengetahui kelakuan jiwa, sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Ya, cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu dan cara-cara untuk mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, serta untuk menemui Allah dengan cara cepat. Nah, cara lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama atau setara dengannya. Ayat itu sudah kita pahami bersama. Itu yang menjelaskan tentang tauhid. Tetapi kadang-kadang kita memahami tauhid ini mungkin tidak sempurna. Karena itu kita ingin untuk tauhid kita sempurna. Ada 4 bidang di dalam kita mengkaji tauhid. Yang pertama, tauhid di bidang zat, tauhid di bidang sifat, tauhid di bidang asma, dan tauhid di bidang af'al. Jadi ketika kita bicara tentang Allah itu wujud, wujud itu artinya ada. Adanya Allah itu tak terlepas daripada 4 ini: zat, sifat, asma, dan af'al. Nah, dalam kita bertauhid juga seperti itu. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid af'al. Nah, mana yang perlu kita kaji terlebih dahulu? Tentu kita bicara tentang asma, nama. Ya. Jadi asma, sifat, af'al, dan zat gitu ya. Ini nanti akan terpulang kepada tauhid, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Itu semua terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu disebut oleh Rasul sebagai kalimat teragung. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh Rasul sebelum aku itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang paling agung. Dan salah satu keagungan kalimat ini dijelaskan juga dalam hadis bahwa kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Itu keagungannya. Dan di samping itu kalimat la ilaha illallah ini juga disebut oleh Allah sebagai benteng. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi benteng ya, disebut oleh Allah sebagai benteng ya, dari kalimat la ilaha illallah ini. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memahami isinya.
yang kita tahu baru kalimatnya. La ilaha illallah itu kalimat tauhid, maka namanya, gelarnya banyak ini. La ilaha illallah itu bisa disebut kalimat tauhid, bisa disebut dengan hisnullah, bisa disebut kalimat takwa, bisa juga disebut kalimat ikhlas dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga disebut kalimat tajdidul iman, ya, pembaharu iman. Nah, karena kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian, kata Nabi kepada para sahabat. Lalu para sahabat tanya kepada Rasul, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faqsiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah itu. Nah, jadi meningkatkan iman itu udah banyak-banyak nyebut kalimat itu. Cuman kita kadang-kadang peningkatan iman itu hanya sebagai slogan dan tulisan. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Itu sering kita dengar pada khutbah Jumat atau peringatan hari besar Islam. Ya, dengan Isra Mi'raj kita tingkatkan iman dan takwa. Itu seruan. Ya. Cuman bagaimana cara meningkatkan iman dan takwa itu, nah itu kadang nggak ketemu begitu. Ya. Nah, nih, dalam sebuah hadis ini dijelaskan cara meningkatkan iman dan takwa itu salah satunya adalah perbanyak zikir la ilaha illallah. Jadidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah itu dalam rangka kita memperbarui iman, meningkatkan iman. Dan itu perintah Rasul, ajaran Rasulullah. Nah, cuman kadang-kadang kita ini kurang memperhatikan yang satu ini. Ya. Nah, oleh karena itu kita belajar ya memperbanyak atau mengamalkan ajaran Rasul tersebut. Nah, jadi kalau kita memahami zikir kalimat la ilaha illallah ini, itu akan meningkatkan iman kita sendiri. Dalam kalimat la ilaha illallah itu terhimpun di situ ada tahalli dan tajalli. Ya. Tahalli itu artinya pengosongan. Tahalli itu artinya pengisian. Tajalli itu artinya penampakan, atau praktek atau pelaksanaan. Jadi dikosongkan dulu, lalu kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian kita tampilkan dalam kehidupan kita. Ya, makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan bahwa yang namanya tasawuf itu al-ilmu yu'rafu bi ahwalun nafsi. Tasawuf itu adalah satu pengetahuan untuk mengetahui kelakuan jiwa, sifat-sifat yang tercela dan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Cara-cara untuk menghilangkan sifat-sifat yang tercela itu dan cara-cara untuk mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, serta untuk menemui Allah dengan cara cepat. Nah, cara cepat itu ibarat berlari katanya. Nah, jadi dengan kalimat la ilaha illallah ini ada dua hal yang saya kira perlu kita pahami. Yang pertama, cara mengamalkan, dan yang kedua, isi kalimatnya.